Setiap muslim harus memiliki bekal ilmu kristologi untuk membentengi diri dan keluarga serta untuk berdakwah. Anda ingin jadi kristolog handal atau Anda ingin memiliki ilmu kristologi? Kunjungi kristologinews.com, pusat karya monumental Ustadz Insan LS Mokoginta. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya ini sekarang sedang dapat kesempatan istimewa bersama para mu'alaf yang namanya insya Allah sudah sering didengar ya di Indonesia Raya. Nah, ini enaknya saya mulai dari sahabat lama ini. Beliau ini Pak Dr. Mowo Purwito Raharjo. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Beliau mantan penganut Protestan Wesleyan ya. Dokter ini. Alhamdulillah, masya Allah. Berikutnya Pak Anton Kristiono. Pak Anton Kristiono adalah mantan penganut Mormon ya Pak. Mormon. Alhamdulillah. Mormon ini adalah sekte yang mungkin dianggap Arianisme sesat. Arianisme dianggap sesat ya. Yeah. Karena pada dasarnya adalah Menolak Trinitas. Nah ini yang punya Sleman, masya Allah, Pak Lasiman, Pak Willy Lasiman. Ya, saya Dr. Andes Haji Willy Brodus Romanus Lasiman. Semula dari saya mencari kebenaran dalam perjalanan yang ada. Semula saya dari Katolik, kemudian di Kristen Baptis, setelah itu di Kebatinan Pangestu, perdukunan, dan akhirnya Islam. Alhamdulillah. Itulah dalam pencarian bagaimana Ibrahim juga, dulu Ibrahim mempertuhan bintang, mempertuhan rembulan, mempertuhan matahari. Ternyata dalam perjalanan kehidupan ini kita harus mencari mumpung masih ada waktu, kata Evin. Sehingga alhamdulillah berikutnya saya bertobat masuk Islam 15 April tahun 80. Semoga teman-teman. Sekarang masih muda Pak ya, umur berapa sih? Umur saya sekarang 65 tahun. Masih kayak kelihatan 25 nih. Iya, barangkali yang mencintai memang memandang kayak 17. Alhamdulillah. Ini sekarang saya bersama teman lama ini, Pak Edi Prayitno, Dr. Andes, Paulus Edi Prayitno ya. Mantan calon pendeta Dari Pantai Kosta dulu ya. Kristen Pantai Kosta. Ya. Oke, sekarang aktif di studi perbandingan agama selain sebagai karyawan. Gimana? Ya, dalam perjalanan saya setelah selepas dari Kristen, alhamdulillah sekarang aktif di kegiatan Abdullah Wasian Foundation, di samping juga Yayasan Pembinaan At-Tauhid, Pembinaan Mu'alaf, di mana kita ketahui para mu'alaf ini perlu wadah untuk dibina, perlu rumah. Jadi para mu'alaf ini adalah yatim piatu. Insya Allah yayasan kami siap untuk membina para mu'alaf dan juga menampung mereka yang terlantar karena mu'alaf. Jadi mereka butuh rumah, kita punya rumah singgah. Alhamdulillah. Nah ini sekarang saya seorang penulis kondang, guru kami juga nih, Bapak Insan LS Mokoginta. Assalamualaikum Pak Insan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah, kelihatan segar nih Pak. Ya, alhamdulillah. Dari dulu selalu ini begini nih, berseri-seri terus. Pak Insan dulu dari penganut agama Saya dulunya Katolik. Lalu menemukan Islam Ya, saya dapat hidayah masuk Islam sudah cukup lama. Lalu dulu saya mengajak teman-teman untuk ikut ke dalam agama saya dulu. Sekarang berbalik, jadi saya menjadi juru dakwah mengajak non muslim untuk masuk Islam. Alhamdulillah. Dan yang paling cantik karena perempuan sendirian, Ibu Nevi. Ya. Apa kabar Ibu Nevi? Assalamualaikum Bu Nevi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dulu penganut agama Ya, saya Protestan dan aktif ya di penginjilan di ya. Lembaga Alkitab Indonesia, staf di sana. Kemudian ya aktif dalam penginjilan. Kemudian saat ini alhamdulillah sudah Islam sejak 6 Januari 2016. Alhamdulillah. Aktif untuk mendampingi dan membina mu'alaf. Sekaligus juga niat saya adalah menyampaikan dakwah Islam
supaya semakin banyak orang-orang yang belum Islam atau yang non-Muslim, mereka tahu dengan benar tentang kebenaran Islam. Sebenarnya Islam itu kalau menurut Ibu apa, Bu? Islam itu adalah rahmat bagi seluruh alam semesta dan semua harus tahu ya, sehingga mereka tidak menganggap keliru memahami Islam, kemudian mempunyai pikiran yang negatif tentang Islam, sehingga mereka melihat bahwa Islam itu ancaman gitu bagi orang-orang di luar Islam. Ini harus kita perbaiki. Baik. Oke. Alhamdulillah. Wahai para mu'alaf, apakah ada yang ingin Anda sekalian saya hormati sampaikan kepada kaum muslimin atau kaum yang bukan muslim? Silahkan. Atau harapan-harapan, atau mungkin kritik membangun, atau apalah, keluhan atau gimana? Silakan. Gini, saya ini akhir-akhir ini sering menjadi muslim traveler. Traveler ya? Ya, 2 tahun tahun 2011, 2012, 13 saya sering ke Eropa, diawali ke Spanyol dan Hungaria. Ternyata kita tuh banyak melupakan sejarah Islam. Kenapa Islam besar 700 tahun di Spanyol itu banyak Muslim yang nggak ngerti, nggak tahu ya. Kenapa Andalusia jatuh ya, peradaban Islam di Spanyol itu. Saya menyusuri itu untuk melacak napak tilas jejak-jejak peninggalan Bani Umayyah tanda kutip di Spanyol itu. Ternyata peninggalannya luar biasa. Tidak hanya peninggalan dalam bentuk fisik, peradaban juga yang ditinggalkan juga masih tersisa. Juga nama-nama kota di Spanyol itu kebanyakan juga nama-nama Muslim ya. Seperti Al-Madrid itu dari kata Al-Mairid ya, kemudian Sevilla itu dari kata Al-Isbilia ya, dataran rendah. Dan banyak kota-kota di Spanyol itu yang namanya tuh bernuansa Islam sebenarnya. Peninggalannya luar biasa besar dan Islam 700 tahun menguasai Spanyol, dan ternyata memang liku-liku sejarah itu banyak yang kita nggak tahu. Islam ternyata dulu kita pernah belajar tentang tarikh ya, sejarah, sekarang ditinggalkan, dan banyak anak-anak muda kita tidak mengenal sejarah Islam. Seperti kata Salahuddin Al-Ayyubi, kalau kita ingin tahu tentang peradaban Islam ke depan, kita harus kuasai sejarah. Dan ini ternyata kita banyak meninggalkan sejarah. Kita harus kembali lagi membangkitkan anak-anak muda Islam belajar tentang sejarah Islam. Itu yang pertama. Tidak perlu datang ke tempat-tempat di mana Islam meninggalkan sejarah. Kita cukup ya mungkin banyak belajar membaca buku. Ternyata sirah nabawiyah itu luar biasa ya. Kalau kita mau baca betul-betul dinikmati, membaca dari awal hingga akhir, itu tentang sejarah kehidupan Rasulullah. Iya, yang banyak kita tidak membacanya, tapi betul-betul luar biasa. Ya, kita belajar dari situ sebagai awalnya, kemudian kita bisa belajar dari hal-hal yang lain. Saya masuk ke Hungaria, sebelum masuk ke Spanyol masuk ke Hungaria. Ternyata Hungaria itu meninggalkan banyak peninggalan Islam. Ada kota namanya kota Pek, ya, kota Pek. Itu ternyata ada sebuah masjid yang sekarang menjadi gereja katedral di sana. Ternyata itu sebelum direnovasi pernah dibongkar tuh lapisan dinding itu ya Pak, dinding itu ternyata banyak tulisan-tulisan Arab, ada Asmaul Husna dan sebagainya. Cuma sudah ditutup, gitu. Iya, di wallpaper ditutup itu. Waktu direnovasi itu ternyata itu. Dan mihrabnya juga menghadap ke kiblat. Banyak musola-musola sana itu menghadap ke kiblat. Oh gitu. Iya, menghadap ke kiblat semuanya. Terus bentuk kubahnya juga masih ada. Itu di Hungaria. Ya, Hungaria. Berapa tahun pengaruh Islam di Hungaria? Hungaria itu dulu karena gini, Andalusia itu jatuh 700 tahun pada masa Bani Umayyah ya. Betul. Keturunan Bani Umayyah menguasai sana. Sudah Bani Umayyah pindah dari Damaskus ke Eropa. Muncul
Utsmania, dinasti Utsmania dari Betul, Istanbul, Turki, Utsmania. masuk ke Eropa Timur, termasuk ke Hungaria. Itu banyak meninggalkan itu. Hungaria, Eropa Timur, Bosnia, Serbia, Kosovo, kemudian Polandia dan sebagainya itu dimasuki, dan banyak peninggalan Islam di sana. Yang jejak-jejaknya itu memang ditutup-tutupin ya oleh sejarah di Barat itu. Nah, ini yang harus kita gali kembali, anak-anak muda kita. Saya tertarik dengan seorang dai di Mesir itu, di Libanon. Ketika dia belajar ke Kairo, pulang ke negaranya lagi, dia tidak ingin menjadi pejabat di dinas Kementerian Pendidikan. Saya ingin mengajar sejarah, Pak, di SD itu ya, karena saya ingin menggali kembali. Justru di SD ya? Di SD. Dia tidak, awalnya dia seorang pejabat, dia pejabat di Kementerian Pendidikan. Kira-kira mengapa mengambil SD? Karena dia ini anak-anak sudah lupa dengan sejarah. Ya betul ya. Harapan masa depan kita itu, insya Allah generasi. Insya Allah. Seperti siapa itu Al-Jarqali. Al-Jarqali itu penemu arloji, Pak. Yang di Barat disebut Al-Jarqal ya. Ternyata itu orang dari Muslim, orang dari Toledo di Spanyol. Dia menemukan satuan waktu, detik, jam itu beliau itu. Tapi di Barat, di Jerman dikenal dengan nama Al-Jarqal itu ya. Namanya Al-Jarqali itu ya. Banyak penemuan-penemuan itu ya. Kemudian Ibnu Sina, Ibnu Rus itu ya. Itu kan dari Andalusia itu banyak. Al-Khawarizmi, Al-Jabbar, konsep bilangan nol, nihil. Iya, betul. Dan ternyata juga penjelajah terbesar Ibnu dunia, Battuta. Ibnu Battuta, bukan Marco Polo ya, Bukan Columbus. bukan Columbus juga. Mungkin sebelum Columbus datang sudah duluan itu Amerika, insya Allah. Itu yang banyak ditenggelamkan. Penjajah Muslim itu. Data-data itu ditenggelamkan, Masya Allah. kita juga mengenal itu. Mungkin itu aja, mungkin. Baik. Siapa lagi nih mau nambah ini? Kita ngobrol aja nih, teman lama semua ini. Ya, saya bisa. Pak Firman, monggo. Ya, alhamdulillah. Jadi pengalaman saya, alhamdulillah, setelah saya di Katolik, kemudian di Kristen, kemudian di kebatinan, kemudian di perdukunan, itu saya mendapat hikmah yang luar biasa. Berarti pernah jadi dukun? Ya pernah. Untuk di mana mantra, ajian, primbon, jimat, Kejawen, ya itu luar biasa. Ketika saya di Katolik, saya sungguh-sungguh mencintai Yesus itu. Sampai saya berislam ini saya karena cinta Yesus. Yesus itu ternyata setelah saya teliti, dia ibadahnya adalah di Bethlehem. Bethlehem ini ternyata Yerusalem sana. Nah, maka saya alhamdulillah ketika saya membimbing umroh 48 orang sampai Masjidil Aqsa Yerusalem, saya melihat wah luar biasa. Jadi kalau kita ini hidup berislam, sudah berhaji, umrohnya tidak sampai Yerusalem itu rugi besar. Rugi besar. Karena sejarah yang ada itu Nabi itu turunan dari Ishak dan Ismail, yang akhirnya Ismail sampai dengan Rasulullah Nabi kita Muhammad SAW. Maka hidup yang sementara ini, marilah kita berprestasi. Doa kita Robbana atina fid dunya hasanah, ya bekerja untuk dapat rezeki. Rezeki untuk wisata, jangan hanya wisata yang sembarangan. Bagus pendeta kita ini wisatanya adalah sampai di Andalusia yang Islam kok bisa jatuh bagaimana. Tapi yang lebih dari itu adalah Subhanalladzi asra bi abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maka kita mesti berusaha semaksimal mungkin. Perintah pergi ke 3 tempat ibadah itu. Yang satu Masjidil Haram, kemudian Masjidil Aqsa, kemudian Masjid Nabawi. Ternyata hadisnya sahih itu, Pak. Ternyata perjalanan yang diridhoi Allah, bahkan jika meninggal masuk surga itu ketiga tempat itu. Jika memang labaik Allahumma labaik, labaik la syarika lak labaik, innal hamda wa nikmata laka wal mulku la syarika lak. Maka saya sudah sampai Yerusalem sana, kemudian ikut di tembok ratapan juga, ikut di gereja yang katanya tempat kelahiran Yesus itu. Ternyata di mana tempat yang kemudian dia buat gereja, yang kemudian 2 tempat yang menurut kepercayaan Kristen dan kepercayaan Katolik ternyata tempatnya itu berbeda loh di sana. Dan saya sampai dengan bukit cobaan, sampai taman Getsemani dan sebagainya. Maka kalau mau cerita tentang bagaimana mandi di laut mati, ya laut mati yang kalau mandi di sana
tidak tenggelam, itu luar biasa. Karena kadar garamnya tinggi. Ya, jadi begini saya perlu sampaikan pengalaman saya singkat kenapa saya kemudian jadi Islam ini karena taat Yesus. Ternyata Yesus masjidnya adalah Masjidil Aqsa Yerusalem yang dulu-dulunya itu tahun 586 Masehi memang pernah dihancurkan oleh Nebukadnezar. Kemudian dibangun lagi, kemudian setelah dibangun lagi berikutnya itu adalah oleh Raja Romawi itu berikutnya terakhirnya dibangun oleh umat. Jadi tempat ibadah yang sudah dihancurkan 2 kali itu. Ternyata di sana dulu Yesus ibadah di sana dan keluhan Yesus terhadap Yerusalem karena orang-orang sulit berjamaah karena Yesus itu adalah rajin sholat, bahkan sholatnya dulu itu adalah 50 waktu. Maka di Matius 26 ya disampaikan sana bahwa wasiat dari Yesus yang diabadikan di Quran itu ketika Yesus bisa bicara, Yesus itu mukjizatnya luar biasa. Jadi Yesus itu bayi lahir ibunya dihina, dia bisa berkata dengan mukjizat bahwa dia adalah auzubillahi minasyaitonirrajim qala ini abdillah. Yesus itu abdinanya Allah, atani alkitab, aku diberi kitab Injil. Injil itu evangelion, evangelion itu kabar bahagia. Kabar bahagia apa? Kabar bahagia akan datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau kita ikut Yesus itu mestinya ya sholat, karena dulu orang sulit berjamaah di Masjidil Aqsa. Maka di Matius 23 ayat 37 sampai 39 keluhan terhadap Yerusalem karena pada tidak mau untuk jamaah padahal sudah disediakan apa-apa oleh Yesus. Yesus itu adalah nabi yang memang luar biasa. Dia lahirnya adalah tanpa bapa, tapi ternyata kekuasaan Allah itu Adam itu dicipta tanpa bapak ibu jadi karena Allah itu maha kuasa. Masya Allah. Adapun Hawa itu dengan bapak saja, dengan tulang rusuk jadi. Masya Allah. Kemudian Yesus itu adalah dengan ibu saja jadi. Nah, kita kerja sama ibu dan bapak yang udah nikah lama tidak jadi. Ternyata Allah maha kuasa mencipta itu. Dan Maria itu sampai sekarang jilbaban. Maka jangan sampailah ibu-ibu itu kemudian pada pakaiannya tidak karuan. Malah kadang-kadang yang berjilbab itu adalah dianggap ya teroris atau yang Bunda lain. Maria jilbabnya atau hijabnya syar'i Pak ya? Ya, panjang ya, lebar ya, dan tidak tidak menunjukkan lekuk-lekuk tubuh. Iya, apalagi kita itu doanya kan yang Katolik dulu, Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Ingin terpuji maka berjilbablah sebagaimana Yesus berjilbab. Nah, ini diantaranya setelah saya teliti sehingga saya berislam ini secara singkat perlu saya sampaikan. Satu, saya melihat sejarah Yesus, sejarah Adam ya, sejarah Adam ternyata bagaimana Adam itu ternyata ada telapak kakinya. Sejarah yang ada bukan sekedar cap jempol atau tanda tangan, yaitu di Jabal Rahmah sana. Kita lacak ati Allah wa ati Rasul la'allakum turhamun. Silakan siapkan cari rezeki untuk umroh sampai sana, haji sampai sana. Sampai Masjidil Aqsa ya. Ya. Kemudian awal tempat ibadah inna awala baiti wudi'a linas alladzi bi Bakkata mubarakan wa hudal lil alamin. Ternyata yang meninggikan Ka'bah itu Ibrahim dan Ismail, tapi yang membuat dasar Adam. Itu adalah Adam. Karena apa? Karena itu Adam waktu itu bertobat karena dosa yang ada, berdoa langsung ketika itu Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Lah itu berikutnya setelah saya ke sana ya lengkap. Setelah di Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, kalau Masjidil Aqsa yang ada dengan turunan Yakub yang ada selesai zaman Salomo atau Sulaiman alaihissalam. Lalu dihancurkan 2 kali tadi, sekarang ya masih jadi sana. Maka sesungguhnya mari kita ikhtiar kalau ikut Allah, ikut Rasul, berislam. Alhamdulillah. Maka Ibrahim, Ishaq, Ismail, Musa, wa Isa wa nahnu lahu muslimun. Maka muslim. Nah ini berikutnya di perdukunan di tanah Jawa itu dukun-dukun paling sakti itu ikut wali 9. Wali 9 kalau tambah 1 wali 10 saya Siti Jenar. Ternyata semua wali itu agamanya Islam. Peninggalannya ada masjid dan sebagainya. Dan ajaran asli dari Bali Songo pasti nggak mengajarkan, pasti tidak mengajarkan perdukunan. Karena mereka adalah dai.
Ya, dia itu adalah kang tumrap ing tanah Jawa agama ageming aji. Ajian itu dari para wali-wali itu semua Islam. Yang nggak Islam itu hanya wali murid. Jadi jadi harus tobat ya Pak ya. Iya, Jangan jadi dukun lagi ya. Ya, maka itu kemudian jimat. Kalau ada jimat itu jinnya di rumah. Jinnya di rumah itu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jinnya saja ibadah, orangnya nggak ibadah. Jadi semua nabi ibadah, semua wali ibadah, jin jimat ya ibadah. Adapun di Jawa ini ada kebatinan namanya Pangestu. Pangestu itu ajarannya kitab Sasongko Jati. Sangkan paraning dumati. Itu kenal diri maka kamu akan kenal ilahi. Ajarannya eling percaya mituhuri lo sabar narimo temen budi luhur. Sayangnya yang tadi itu Pak, itu ada diarabkan atau dari Arab itu ada yang kira itu hadis, padahal bukan. Gitu. Ya. Itu sayang itu penyelewengan Islam tuh banyak nih. Ya, nah kemudian kalau Islam ini kaitannya di perdukunan apa, primbon dan sebagainya, itu paling tinggi dari primbon itu kan ajaran Ronggo Warsito. Ronggo Warsito itu siapa? Ronggo Warsito itu santri lulusan Pondok Gebang Tinatar Ponorogo, lulus cum laude, diangkat menjadi pujangga Keraton Surakarta. Tapi ajarannya diselewengkan jadi kedukun. Ya, itu yang menyelewengkan itu adalah karena campur antara Hindu dan Islam. Akhirnya dengan budaya yang ada yang membelokkan karena kurang paham. Panjenengan di Jogja Pak ya? Ya, di Sleman ya? Ya, Sleman. Dimana mayoritas penduduk sana saya tahu non Muslim Pak. Ya, kalau di kampung saya asli itu ya mayoritas minggir Pak. Ya, daerah minggir sana itu akhirnya kemudian saya ya di Jogja ini dengan pengalaman yang ada, maka kalau ingin ngomong-ngomong bisa ke saya. Hari Kamis itu biasanya zuhur sampai asar bisa ngomong-ngomong sama saya. Juga ngisi di Padepokan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Oh ya, Padepokan Kiai Haji Ahmad Dahlan saya juga. Jalan Kiai Mojo. Ya, kurikulum kristologi kebetulan saya ngajar di PUTM, Pendidikan Ulama Tafsir Pimpinan Pusat. Itu ya sana juga di UMY Fakultas Dakwah dan Penyiaran, juga di UI. Baik. Nah, demikian informasi. Siapa lagi nih mau nanya? Silakan. Mas Anton mungkin atau Pak Edi dulu? Monggo, siapa? Mas Anton. Oke. Pak Anton Kristiono ini mantan penganut Kristen yang dianggap sesat oleh orang Kristen karena Mormon. Karena berpegang kepada Tuhan itu satu. Dan tidak ada bahwa Yesus bukanlah Trinitas. Gimana? Jadi umumnya dari Kristen itu kan banyak sekte. Setiap kalau di Islam itu perbedaan hanya perbedaan hukum fikih. Kalau dalam segi gereja itu sudah jatuh dalam kemurtadan besar. Kemudian Joseph Smith itu pendiri Mormon, dia menyendiri di sebuah hutan dan dia mengklaim bahwa dia didatangin oleh Allah Bapa dan Yesus Kristus, sehingga kemudian dia mendirikan gereja Mormon tadi. Kalau di Katolik sama Protestan itu umumnya mereka percaya Trinitas atau Tritunggal, bahwa sesungguhnya Allah Bapa, Yesus dan Roh Kudus itu satu pribadi yang tunggal, tapi Mormon tidak mengakui itu. Dasarnya apa? Dasarnya adalah ketika Yesus Kristus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Saat itu Yesus dan Yohanes Pembaptis itu berada dalam kolam air. Sedangkan burung merpati itu melambangkan Roh Kudus ada di langit, dan ada suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku, ikutilah dia. Yang kasihi. Ya, jadi intinya itu. Mormon meyakini bahwa Yesus, Allah Bapa dan Roh Kudus ini tiga pribadi yang berbeda, tapi memiliki satu tujuan, yaitu menyelamatkan manusia. Mormon tidak meyakini tentang dosa waris. Mormon meyakini bahwa setiap manusia itu menanggung dosanya sendiri. Sedangkan Yesus ini adalah juru selamat, seperti Muhammad sebagai pemberi syafaat bagi orang-orang yang beriman kepada Muhammad. Salah satu dasar tentang doktrin Mormon yang menolak Trinitas adalah Injil Yohanes pasal 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal, karena mereka telah mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan telah mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Satu-satunya Allah yang benar berartinya La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah.
Dan Yesus Kristus yang telah mengutus, berartinya Yesus itu Rasulullah. Inilah kalimat syahadat dalam Alkitab. Saya berikan ya. Nah, oke. Tidak apa-apa sih, saya lanjut. Langsung edit ya. Saya apa edit? Silakan. 1, 2, 3. Ya. Di sini saya mengalami sebuah kebimbangan. Kenapa? Ketika saya memperdalami iman Mormon, kebetulan di Mormon itu kami kitab sucinya tidak hanya Alkitab. Jadi ada kitab Mormon yang diterjemahkan oleh Joseph Smith. Kemudian Joseph Smith menulis ajaran dan perjanjian serta kitab mutiara yang berharga. Kemudian saya tertarik mempelajari tentang Al-Quran juga. Karena apa? Karena pada dasarnya iman Kristen, iman Yahudi, dan iman Islam itu bersumber daripada satu orang, yaitu Abraham atau Ibrahim. Dan kemudian Taurat, Injil, dan Al-Quran ini berasal dari satu Allah, satu Allah, karena Tuhan kita satu seperti kata Yesus tadi dalam Injil Yohanes pasal 17 ayat 3. Saya berlogika, kalau sumbernya satu, yaitu Allah yang Esa, Al-Ilah, maka Tuhan yang Maha Esa. Ya, maka harus maka harusnya ketika Allah berfirman kepada orang Yahudi dalam Taurat, maka dia pun harus berfirman kepada orang Nasrani, orang Kristen, dan berfirman kepada orang Islam. Tidak mungkin berbeda. Nggak mungkin berbeda karena sumbernya satu. Jadi makanya ketika Allah bicara tentang di Taurat, maka di Injil dan Al-Quran harus Ketika terjadi perbedaan, misalnya di Taurat bilang A tapi di Injil bilang B, maka di Al-Quran bilang C, maka ada dua kemungkinan. Yang pertama, sejak awal Allah tuh maha pembohong. Allah tuh menyampaikan yang berbeda kepada Yahudi, Kristen, dan Islam sehingga terjadi perbedaan. Kemungkinan kedua itu Allah bicara yang sama, yaitu bicara tentang A dalam Taurat, Injil, dan Al-Quran, tapi ada manusia yang merubahnya. Nah, yang mengubah firman Tuhan. Sehingga kemudian bertahun-tahun saya menemukan Al-Maidah ayat 44 sampai 50. Di Al-Maidah ayat 44 dikatakan bahwa dalam Taurat itu ada petunjuk dan cahaya yang menerangi. Ini Al-Quran. Jadi Al-Quran mengakui bahwa dalam Taurat itu ada petunjuk dan cahaya yang menerangi dan memerintahkan kepada orang Yahudi untuk memutuskan perkara berdasarkan hukum Taurat. Itu Al-Maidah ayat 44 dan 45. Kemudian dalam Al-Maidah ayat 46-47 dikatakan bahwa dalam Injil terdapat petunjuk dan cahaya yang menerangi dan umat Kristen harus memutuskan perkara menurut hukum Injil. Dan dikatakan bahwa Injil itu menggenapi Taurat. Yesus pun mengatakan bahwa dia datang ke dunia ini bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi juga menggenapi hukum Taurat. Disinilah saya berpikir bahwa ternyata Islam itu toleran. Islam itu bukan radikal. Kenapa? Karena di Al-Quran justru dikatakan umat Yahudi harus mengikuti Taurat. Umat Kristen harus mengikuti Injil. Nah, kemudian dalam Al-Maidah ayat 48 dikatakan bahwa Al-Quran itu membenarkan dan mengenapi Alkitab, Taurat, dan Injil. Karena itu antum masuk Islam. Karena itulah saya masuk Islam. Karena apa? Dalam Al-Maidah 68 dikatakan, hai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikit pun hingga kamu menegakkan ajaran Taurat, Injil, dan Al-Quran. Jadi supaya iman tauhid saya kuat, maka saya memeluk Islam. Karena apa? Karena hukum Islam menyempurnakan hukum Taurat dan Injil. Tapi intinya, Islam mengajarkan kepada kita untuk tidak memaksakan agama. Tidak ada paksaan dalam beragama Islam. Bahkan saya dengan saudara saya yang masih Kristen, kami alhamdulillah saling mengasihi, saling membantu. Jadi perbedaan iman bukanlah penghalang kami untuk berbuat baik kepada sesama, kepada saudara. Tidak sempat kan banyak nih mu'alaf-mu'alaf yang maaf ya, ini kesaksian dari para mu'alaf dijauhi, bahkan mungkin didolimi. Ini adalah sebuah kadang-kadang tidak semua orang Kristen yang masuk Islam mengalami seperti itu.
Cuma selama ini kesannya seakan-akan bahwa orang Kristen masuk Islam itu diusir, dimungsi oleh keluarga. Tidak, itu tidak. Itu hanya sesuatu yang dikesankan secara umum, padahal kayak suatu contoh istri saya kebetulan juga dia protes HKBP masuk Islam. Batak, ya? Ya, jadi Batak. Jadi kami sama-sama mu'alaf. Alhamdulillah di keluarga istri saya dia 8 saudara, sekarang ini dia Islam, 7 saudaranya yang lain masih Kristen. Tapi alhamdulillah kami saling membantu ketika saya kesusahan, keluarga saya di kesusahan, keluarga mereka yang masih Kristen membantu kami, menolong kami. Kenapa? Sebaliknya dalam Islam, walaupun kami udah masuk Islam, kami punya kewajiban untuk berbakti kepada orang tua kami walaupun dia seorang Kristen. Betul sekali. Saya tetap ketika orang tua tadi memerintahkan kami untuk menyembah kembali ke Kristen, saya berhak menolak, tapi bukan berarti saya harus menjauhi orang tua kami. Betul. Sebaliknya orang tua kami selalu mendidik kami, hai Anton, hai Dora, walaupun kamu sekarang udah masuk Islam, ingat kamu keluarga kami mengasihi kamu. Inilah jadi yang akan saya ajarkan kepada para mu'alaf, langkurlah keluargamu, tunjukkanlah akhlak yang baik kepada keluargamu. Karena apa? Karena Islam sesungguhnya agama rahmatin lil alamin, rahmat bagi semesta alam. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke yang lain dulu, nanti boleh kita ngobrol bebas. Ya. Siapa dulu nih? Pak Edi atau Pak Insan nih? Masya Allah, Pak Edi. Halo sahabat lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selepas dari Kristen, alhamdulillah dari Pantai Kosta. Tapi pengalaman seorang mu'alaf yang pertama kali masuk Islam memang yatim piatu. Jadi tidak ada yang memperhatikan, tidak ada yang peduli dan sebagainya. Bahkan untuk mencari guru pun itu akan sangat sulit, karena saat itu saya juga bingung cari guru siapa, yang mau cari kiai di mana untuk ngajari saya sholat siapa, itu kebingungan. Kalau tidak salah antum kan pernah terikut aliran yang aneh-aneh itu. Ya, saya lanjutkan. Dalam kebingungan itulah saya mencari seorang guru atau ustadz atau kiai yang bisa membimbing saya. Akhirnya saya cari sendiri. Ketepatan waktu itu ada kumpulan pengajian, saya masih ingat betul, itu malam-malam banyak yang parkir mobil dan sebagainya, ramai sekali. Saya akhirnya ikut ke dalam. Ternyata di sana diadakan pengajian bersama rame-rame. Setelah pengajian saya menghadap Pak kiainya, saya ingin belajar waktu itu. Akhirnya diterima. Di kota mana? Di Surabaya juga. Surabaya. Tetapi sayangnya, ya itulah seperti yang saya katakan tadi, menjadi mu'alaf pertama kali itu memang harus perlu diawasi, dijaga dan sebagainya. Kenapa? Karena begitu saya masuk ke pengajian itu, saya malah diajari ilmu ngrogo sukmo. Oh ampun, berarti saya sama Pak Lasiman dong ya? Iya. Sempat kejeblos ke mistik-mistik gitu ya? Mistik-mistik dulu. Dan saya diajari wiritan, beribu-ribu wiritan. Saya harus berpuasa, kemudian saya harus puasa mutih, bagaimana? Iya, puasanya aneh-aneh sih, saya nggak bisa sebutkan. Biar puasa ngerowot, puasa mutih dan sebagainya. Iya, puasa makan ubi-ubian. Ubi-ubian, ya. Kemudian tidak boleh makan makanan tertentu seperti gubis atau apa itu, lupa saya. Ya, seperti gubis dan sebagainya ya. Kemudian ngakunya itu ajaran Islam. Saya mengikuti Islam waktu itu. Pada waktu yang ngajarkan ke itu ngakunya itu adalah Islam. Iya. Padahal itu sama sekali tidak ada sebenarnya. Nah, waktu itu kan saya masih bingung ya, kayak seperti apa Islam. Nah, kemudian dalam pengajian itu salah satunya juga diwajibkan membawa ayam jago, dan itu dibawa ke pantai selatan. Jago nih. Bukan ayam beneran ini. Bercanda. Ayamnya juga harus syaratnya tertentu itu. Kadang-kadang dengan syarat-syarat yang sangat sulit dicari, tapi alhamdulillah kadang-kadang kita dapatkan di sebuah pantai selatan di sana. Itu Anda mengira bahwa itu adalah ajaran Islam. Betul. Tetapi di tengah-tengah kebingungan saya itu begini ya. Karena di dalam Kristen pun kita nggak diajari seperti itu. Mungkin teman-teman semua sudah tahu. Kita dianjurkan bahwa menghindari musyrik, dukunan, bergaul dengan jin, sihir dan sebagainya. Ternyata saya masuk Islam, kok saya diajari hal seperti ini. Itu yang membuat saya bingung waktu itu. Akhirnya saya lanjutkan lagi. Juga waktu itu ada persyaratan khusus.
saya harus makan gotri. Gotri Besi buntel. besi yang buat sepeda. Ya betul itu. Ya, gotri. Untuk apa, Pak? Untuk apa itu? Itu dimakan dengan pisang waktu itu. Agar Kebal. Jadi waktu habis makan itu dibacok, tidak mempan. Tapi waktu itu pikiran saya udah nggak cocok, saya nggak ikut. Tapi teman-teman saya ikut. Waktu itu tidak dipaksa sih. Saya pikirnya nanti kalau udah masuk ke tubuh saya ini pasti sulit keluar. Saya masih berpikiran waras waktu itu. Ya takut. Jadi tapi teman-teman saya udah yang makan udah banyak. Langsung dicoba kebal. Langsung ditusuk, dibacok dan sebagainya kebal. Instan. Tetap ya itulah. Kemudian saya cari guru yang kedua, ternyata sama seperti itu. Guru yang kedua juga mengajarkan ilmu-ilmu tenaga dalam. Jadi saya diajarkan ilmu-ilmu juga. Wah, kok semakin dalam gini. Alhamdulillah ketemu dengan Pak Abu Taki, rekan-rekan dari kumpulan pengajian sunnah ya. Jadi alhamdulillah saya ternyata selama ini saya tersesat, masuk Islam lebih tersesat lagi. Tetapi alhamdulillah saya bisa menemukan kebenaran. Makanya saya keluar dari mulut buaya masuk mulut singa. Makanya saya menyerukan pada lembaga-lembaga Islam, baik itu yang menangani mu'alaf, masjid-masjid dan sebagainya. Tolong setelah dimu'alafkan itu jangan dilepas begitu saja. Awasi, minimal dididik selama 2 bulan. Mereka butuh guru, mereka butuh pembinaan membaca bahasa Arab, belajar sholat, bagaimana cara wudhu dan sebagainya. Mungkin juga butuh buku-buku untuk bimbingan-bimbingan Islam itu seperti apa. Soalnya selama saya di Kristen, Islam itu image-nya sangat jelek. Islam adalah teroris, Islam agama dunia yang perlu dihindari. Apalagi yang jenggotan ya. Yesus, orang-orang Kristen adalah anak-anak Tuhan, anak-anak Allah yang suci. Jadi kalau saya masuk Islam, saya langsung dikafir-kafirkan oleh mereka. Bahkan saya dikatakan kamu. Antum juga dikafirkan mereka ya? Betul. Bahkan saya pada saat masuk Islam. Ya, bahkan saya dicap sebagai anak-anak dunia yang dihina, menjual hak kesulungan. Biasanya orang-orang Kristen bicara seperti itu. Ada sempat Pak, serangan fisik mungkin? Oh, tidak ada. Cuman dari keluarga pastilah diusir. Akhirnya cari kerja sendiri dan sebagainya. Kemudian saya lanjutkan. Jadi untuk lembaga-lembaga Islam saya juga serukan setelah mu'alaf jangan langsung dikasih sertifikat. Karena banyak sekali mu'alaf sekarang itu hanya untuk mengelabui karena dia ingin mengawini seorang muslim, seorang akhwat ya. Jadi kebanyakan setelah mu'alaf 1 hari 2 hari langsung dikeluarkan sertifikat. Padahal dia nggak tahu keimanannya, dia benar-benar ingin masuk Islam atau berpura-pura. Karena mereka pastinya bayar kan. Karena banyak tanda kutip oknum-oknum yang suka dikasih duit, ya udahlah kasih. Padahal itu tanggung jawab Anda. Bahwa setelah dia masuk Islam kemudian memurtadkan istrinya, itu adalah masih tanggung jawab seorang yang tadi memu'alafkan ya. Itulah sebabnya di beberapa yayasan yang kapan hari saya bina di Al-Falak misalnya ya, di Surabaya. Iya, saya selama 1 bulan di sana membina para mu'alaf. Di sana udah bagus, jadi mu'alaf yang dimu'alafkan itu dididik selama 2 bulan. Itu nggak boleh bolos 1 hari pun. Ya, Masjid Al-Falah itu sebagai mungkin yang tidak tahu, Masjid Al-Falah adalah satu masjid terkemuka di Surabaya. Iya. Dia kalau lepas bolos Jalan Raya Darmo. Jadi kalau betul. Jadi itu betul sekali. Jadi pembinaannya harus seperti itu, bagus sekali. Selanjutnya, kemudian kami dari saya untuk menebus kesalahan-kesalahan saya dulu, sekarang saya aktif di lembaga Yayasan Abdullah Wasian Foundation AWF, di mana kita ketahui bersama bahwa Pak Abdullah Wasian ini adalah pakar teolog terkenal di masanya ya. Dulu saya masih ingat itu, saya waktu masuk Islam pertama kali itu munculnya adalah karena dialog. Saya dialog dengan seorang muslim hampir 1 tahun. Saya saat itu sudah ikut kursus sekolah Alkitab di Jalan Arjuna, itu masih belum sekolah tinggi ya, masih bentuk Surabaya, Pak. Masih bentuk kursus, masih Surabaya, iya betul. Surabaya, ya? Jadi waktu itu sudah pendalaman. Iya, pendalaman Alkitab. Saya ingin mengajak teman saya itu masuk Kristen. Jadi saya ingin membawa jiwa waktu itu, karena
Di dalam Pantai Kosta itu membawa satu jiwa itu ada hadiah-hadiah. Apa misalnya Pak hadiah Pak? Ya, ada di Pampang itu dipamerin di etalasenya waktu itu. Apa misalnya? Ya macam-macam, sampai sepeda motor juga ada. Bus. Zaman saya waktu itu ya ada emas, sepeda motor, iya emas permata. Jika ada yang mau masuk, syaratnya harus pakai KTP, hadiah, sepeda betul. motor, Iya dan sebagainya. emas itu Bapak saksikan sendiri ya? Ya ada etalasenya itu dipamerkan. Tapi sekarang tidak tahu ya. Fotonya juga dipajang. Tidak. Cuman hadiahnya aja dengan jumlah kamu bawa jiwa berapa gitu. Tapi itu zaman dulu ya. Sekarang saya tidak tahu masih berlaku atau tidak sampai sekarang. Jadi karena saya dulu seperti itu, akhirnya saya sekarang masuk Yayasan Abdullah Wasian Foundation. Setelah saya dialog dengan teman saya ingin mengalahkan dia. Saya membaca buku-buku hadis, saya membaca Al-Quran, dan saya membaca buku dialognya Pak Kiai Haji Mudori ya, yang dari Sumeneb ya, itu saya baca. Kebetulan Pak Kiai Haji Mudori itu masih satu angkatan juga dengan Pak Wasian ya, termasuk buku-buku Pak Wasian juga saya baca. Alhamdulillah setelah debat panjang nggak usah saya ceritakan, akhirnya saya malah masuk Islam. Iman saya malah hancur. Bukan saya yang bisa mengkristenkan dia, tetapi saya yang masuk Islam. Alhamdulillah. Waktu itu masih ingat hari Jumat, tiba-tiba saya datangi teman saya, ayo aku ikut sholat Jumat, kamu syahadatkan saya sekarang juga. Kaget. Iya betul. Itu memang seorang Kristen masuk Islam itu perjuangannya sangat berat, terutama pertimbangan keluarga dan sebagainya. Jadi kalau habis kayak Pak Wali Siman yang sudah ganti-ganti berapa agama tuh Pak? 3-4 agama ya, dari Katolik, Kristen, Baptis, kemudian Kebatinan Pangestu. Saya dilantik di depan Keraton Jogja itu ada Sono Budoyo. Jadi di wisuda jadi orang Kebatinan, bukan sekedar ikut-ikutan. Ya, kemudian ya di perdukunan tadi baru ke Islam. Jadi urutannya begitu. 5 agama berarti? Ya, jadi saya teliti. 5 keyakinan? Ya, saya teliti. Ya, dan buku-bukunya juga ada, mau kajian juga bisa, mau tanya doa-doanya juga mesti ada. Masih ingat ya? Ya. Oke Pak Edi, lanjut tadi. Terus gimana Pak? Setelah saya disahadatkan, tadi ceritanya sudah ya untuk masalah tadi. Yang jelas saya sangat salut dengan Pak Wasian ini. Setelah saya belakangan ini ada sebuah yayasan Wasian Foundation, saya ingin gabung di sana, dan ternyata antum pernah ikut juga ya, jadi salah satu pemateri ya? Iya, waktu itu dialog antar agama ya, diskusi antar agama ya? Karena di AWF itu konsentrasinya adalah mengadakan dialog atau debat dengan Islam dan Kristen, diskusi ilmiah ya, tidak hujat dan sebagainya di hadapan umum. Pesertanya saya tahu ada 400, bahkan pernah 1000 orang gitu ya. Ya, di Universitas Muhammadiyah Surabaya. Beberapa tempat sekolah Muhammadiyah atau sekolah-sekolah lain ya. Dan itu diperbolehkan biasa. Saat itu saya berpasangan dengan Pak Sanihu Munir. Dengan Pak Sanihu Munir. Menghadapi pendeta Ezra Soru dan Budi Asali. Melawan Pak Ezra Soru dan Budi Asali ya. Ya, untuk masalah dialog atau debat ini, beberapa orang sering bertanya, apa sih untungnya debat? Kenapa kok mengasih mimbar kepada orang-orang Kristen? Itu bukan seperti itu tujuannya ya. Tujuan kita debat adalah supaya ditonton orang, supaya Islam ditunjukkan bahwa Islam itu benar, bahwa dalil-dalil dalam Alkitab itu mudah dipatahkan. Alkitab adalah kitab yang sangat kacau. Saya tidak berani mengatakan bahwa Alkitab adalah palsu, tidak. Saya waktu itu ditanya oleh Pak Pendeta Ezra Soru, apakah Alkitab palsu? Saya jawab, tidak, Alkitab tidak palsu. Kalau saya katakan palsu, pasti Bapak bertanya di mana aslinya. Jadi saya waktu itu tidak mengatakan bahwa Alkitab palsu, tetapi Alkitab itu sudah kacau, amburadul dan sebagainya. Bahkan di dalam Al-Quran disebutkan bahwa Alkitab sudah ditambah-tambahi. Dan Pak Budi Asali tidak bisa membantah kalau saya menjawab seperti itu, karena dia sadar betul bahwa Alkitab memang banyak kesalahan dan sebagainya, kontradiksi juga banyak di sana.
Di samping saya bergabung di Abdullah Wasian, saya juga mendirikan yayasan yang bernama Yayasan Pembinaan Mu'alaf At-Tauhid. Jadi supaya ini saya mengingat masa lalu saya waktu saya menjadi mu'alaf itu memang sangat berat, tidak ada tempat dan sebagainya. Ini saya membuat wadah untuk hampir tersesat ke kemana-mana itu tadi ceritanya. Jadi tujuannya adalah membina mu'alaf-mu'alaf yang baru. Kalau mereka terusir, kita punya rumah singgah di Surabaya. Jadi untuk saudara-saudara yang mu'alaf terusir, hubungi kami siap membantu. Baik itu bantuan melalui rumah singgah atau bantuan mengenai pembelajaran akidah dan sebagainya. Dan insya Allah kita punya guru-guru yang sangat mumpuni di sana. Begitu ya dari saya sedikit, nanti kita teruskan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.